Nah, ini saya akan coba bongkar kasus satu buah kulkas merek Sanyo. Ini Sanyo mereknya, Aquos 2 pintu. Ini yang tiba-tiba mati kulkasnya. Kemarin ini masih jalan. Untuk kabel powernya. Nah, apabila teman-teman mengalami hal yang serupa seperti ini, teman-teman jangan panggil teknisi dulu atau jasa servis. Teman-teman coba cek terlebih dahulu dengan sendiri ya. Halo, assalamualaikum sahabat utak-atik. Kali ini saya akan bongkar kasus satu buah kulkas 2 pintu merek Sanyo. Nah, ini saya akan coba bongkar kasus satu buah kulkas merek Sanyo. Ini Sanyo mereknya, Aquos 2 pintu. Ini yang tiba-tiba mati kulkasnya. Kemarin ini masih jalan. Nah, apabila teman-teman mengalami hal yang serupa seperti ini, teman-teman jangan panggil teknisi dulu atau jasa servis. Teman-teman coba cek terlebih dahulu dengan sendiri ya. Teman-teman rasakan di bagian sini ada getaran atau tidak, terus mesinnya panas apa enggak. Nah, beda dengan yang ini teman-teman. Nah, ini terasa getaran, dan suara kompresornya juga terdengar. Terus juga di bagian sini juga panas. Nah, yang teman-teman cek terlebih dahulu ini di bagian kabel power. Apabila mengalami kulkas baik 1 pintu ataupun 2 pintu, yang kalian teman-teman cek terlebih dahulu itu bagian kabel powernya. Nah, ini merek Sanyo kebenaran. Nah, yang coba teman-teman cek terlebih dahulu itu bagian ininya teman-teman, perkabelannya. Soalnya ini mati total, beda dengan yang kulkas tidak dingin. Nah, teman-teman buka terlebih dahulu bagian ini. Apakah kabel power ini digigit tikus atau tidak teman-teman? Nah, kabel power ini kan yang langsung dari listrik nih, dari PLN. Nah, teman-teman cek terlebih dahulu secara kasat mata, digigit tikus apa enggak. Apabila kondisi fisik kabel powernya itu masih bagus, masih mulus, teman-teman cek menggunakan multitester. Apakah kabel powernya putus di dalam sehingga tidak terlihat oleh mata kita. Kita bisa menggunakan multitester teman-teman. Dan sebelum mengeceknya, kita buka terlebih dahulu di bagian ininya, kabel tisnya kita gunting. Nah, kita gunting, kita lepas bagian pengamannya. Nah, kita lepas dulu nih bagian ini teman-teman. Jadi bisa ditarik. Nah, teman-teman urutkan nih kabel powernya. Kabel power berarti kan ini hijau kuning, ini ground, ini dari sumber listrik, kalau enggak netral. Ini bisa netral, bisa pasa. Nah, kita cek terlebih dahulu bagian sini menggunakan multitester. Apabila dulu kita ambil ini dulu multitesternya. Kita cek
kita lepas terlebih dahulu untuk bagian ininya. Ini yang warna birunya. Jadi ini kan warna coklatnya teman-teman, sama warna biru. Nah, kita cek. Ini apabila kondisi kabel powernya tidak digigit tikus ya teman-teman, masih mulus fisiknya. Coba kita lepas terlebih dahulu ini ya, untuk kabel powernya aja dulu. Nah, sebelum kita lepas teman-teman, foto terlebih dahulu untuk rangkaian kabelnya. Sekarang saya coba cek lagi. Sepertinya putus ini kabel warna coklatnya. Kabel warna coklatnya sepertinya putus. Oh iya teman-teman. Nah, kendalanya ada di sini teman-teman, di kabel powernya. Ini putus di jalan. Secara kasat mata kondisi fisiknya masih bagus, tidak digigit tikus ataupun nggak ada lecet, nggak ada luka. Tapi ketika kita cek menggunakan multitester, ini nggak nyambung teman-teman, kabel yang warna coklat. Kabel warna coklat nggak nyambung, putus. Coba kita kabel yang warna birunya. Kendalanya ada di kabel powernya teman-teman. Nah, apabila di kabel power ini masih nyambung, teman-teman coba di urutannya ini kemana saja. Ini kan kabel power tadi kan larinya ke sini nih. Nah, kan gini. Berarti ini kan ada jalur kabel warna putih, ada dua, merah satu. Nah, putih ini larinya ke kompresor. Biasanya itu di kompresor itu ada overload, ada termostat, dan satunya lari ke kapasitor. Nah, satunya lari ke kapasitor teman-teman. Ini kan kabel kapasitor nih. Dan dari kapasitor juga ini ada dua jalur. Satunya larinya ke kompresor. Kita bisa mengecek dari bagian ini kabel power misalkan masih nyambung ya. Dari kapasitornya bisa, yang udah lemah, atau dari bagian sininya. Itu ada yang kayak model apa ya? Kayak switch, kayak overload, itu biasanya udah meleleh atau rusak karat. Kita bisa lepas bagian sininya. Sekarang kita coba ganti terlebih dahulu untuk ininya, kabel powernya. Tadi sudah kita cek kendalanya ada di kabel power. Itu pokoknya kalau ke kulkas mau satu pintu atau dua pintu, apabila mati total itu bukan dari kompresornya atau dari freonnya yang bocor, atau dari ininya modulnya yang bagian atas mesinnya. Kita cek terlebih dahulu di bagian sini teman-teman. Itu kalau benar-benar mati total ya, berarti itu kan nggak ada arus. Jadi kulkas ini tidak menerima arus dari PLN. Kita cek terlebih dahulu bagian kabel powernya. Setelah kabel power kita bisa cek bagian kapasitor atau di bagian ininya kompresornya. Mesin yang di kompresor ini ada overload, ada termostat lah. Oke teman-teman, kita lepas, kita coba cek sekali lagi untuk ininya. Penasaran. Ini warna coklat. Gak nyambung. Kita harus ganti kabelnya.
ya kabel ground. Nah ini dia teman-teman kabel powernya. Kita cek terlebih dahulu sebelum menggantinya. Ini ketebalan serabutnya ini 0,75. Nah ini dia teman-teman, ketebalan serabutnya 0,75. Nya 300 sampai 500 volt kekuatan ini kabelnya dari Suko Vindo ini. Kita akan coba ganti untuk kabelnya terlebih dahulu, kabel powernya. Oke teman-teman, ini dia teman-teman kabelnya. Saya sudah dapat ini isi 3, ketebalannya 1,5, lebih 2 kali lipat dari yang bawaannya, kabel NEM HY. Dan saya juga tidak lupa untuk membeli sekun kabelnya. Sekun kabel ini untuk jalur ground ya. Oke teman-teman, saya rakit dulu untuk kabelnya. Nah ini dia teman-teman kabelnya, sudah saya bikin. Ini biru, kuning ini ground, ini listrik, netral atau fasa. Nah kita coba cek terlebih dahulu sambungan kabel yang barunya. Ini kabel biru. Kabel coklat. Nah, tadi kan pada saat kita tes multi-tesnya pertama kali itu jadi kayak putus nyambung gitu teman-teman. Tadi kabel yang warna coklatnya. Nah sekarang kita coba ke ground. Nah, ini kan ground nih teman-teman, biru hijau kuning ground. Coba kita tes ke sini atau tidak. Nah sini gini. Teman-teman, kita coba untuk ininya, rangkaiannya kita coba rangkai. Kita coba rangkai kembali untuk posisi kabelnya. Balik teman-teman, posisi ini ya kebalik nih. Nah, seperti ini bagusnya. Kita masukkan dulu untuk ininya, lem kabelnya, bukan kabel ground coklat, biru, kita urutkan terlebih dahulu ini ya, lem kabelnya kita ukur pasti tidak ukurannya. Untuk ke ground itu yang kurang panjang dikit teman-teman. Kurang panjang dikit. Oke teman-teman, kita rakit kembali untuk posisi ini.
kabel warna coklat. Kita kencangkan. Kita sambungkan kabel warna biru ya. Kita sambung untuk kabel ground ya teman-teman. Kita tes terlebih dahulu teman-teman. Kita cobakan. Nah, ini teman-teman. Kompresornya sudah bunyi, mesin sudah jalan. Nah, teman-teman bisa saksikan dari suaranya. Dan ketika saya pegang bagian sisinya ini merasakan getaran.
Nah, ini relnya lagi ini dulu sebelum, yang penting sudah ada tanda-tanda kehidupan ya teman-teman kompresornya. Kita sudah merasakan getaran di sisi bekasnya ini sudah hidup kembali teman-teman. Bisa merasakannya tidak, mendengar kompresornya dia teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, bekasnya sudah kembali lagi, sudah hidup kembali, sudah hidup lagi, sudah normal lagi. Kita cek. Nah, bagian sisinya juga ini sudah panas, sudah hangat. Kita merasakan getarannya juga dari kompresornya. Ini dia teman-teman untuk kabelnya. Ini kabel power yang tadi kita bikin. Teman-teman bisa merasakan tidak untuk ininya, bagian suara kompresornya. Dan ketika saya pegang juga bagian sisi kulkasnya ini hangat, panas, bukan panas sih, hangat lah. Dan saya merasakan getarannya. Alhamdulillah kulkasnya sudah berfungsi kembali, tidak harus memanggil jasa servis, apalagi kita memanggil jasa servis yang belum mengetahui dia mampu apa tidak. Soalnya ada pengalaman dari tanggal saya kemarin, itu awalnya kulkasnya itu mati dibongkar bagian kompresornya, freonnya juga diisi ulang. Tahu saya freon kulkas itu nggak akan bocor, soalnya nggak ada benturan di bagian pipa kapillernya. Itu sampai kompresor dibongkar, freon diisi, sampai diganti kompresornya lagi, seminggu rusak jebol. Karena apa? Penanganan dari yang belum kita ketahui, dia spesialisnya itu di mana, elektronik di kulkas, apa di elektronik di TV. Kalau cuman yang biasanya teknisi AC itu sih simpel, gampang, mudah di ini. Kalau kulkas ini kan nggak sembarangan, kita salah penanganan kompresor bisa bobrok, bisa hancur, bisa jebol. Artinya tangga saya alami sampai dibuang, jadi dirongsokin dipasang. Oke, nah ini dia teman-teman, sudah kembali, kulkasnya sudah hidup. Ini suara kulkasnya udah dengar, bagian belakang juga suara kompresornya sudah hidup terdengar, dan bagian sisinya juga panas. Itu aja teman-teman yang saya sampaikan untuk bongkar kasus kulkas merek Sanyo yang mengalami mati total teman-teman. Mau itu 2 pintu maupun 1 pintu sama, apabila mengalami mati total, yang kita cek terlebih dahulu itu bagian kabel powernya. Dari kabel powernya, apabila kabel powernya itu kelihatan fisiknya masih bagus, nggak ada goresan, nggak ada gigitan tikus, kita bisa menggunakan multitester teman-teman. Siapa tahu itu kawatnya, serabutnya itu putus di dalam teman-teman, sehingga kita tidak melihat secara kasat mata. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.